Halo, assalamualaikum Mams dan teman-teman semua. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal 'Alamin. Nah, sekarang ini aku lagi kumpul dengan kedua kakak cewek aku. Nah, jadi setiap 1 bulan atau paling lama 2 bulan sekali, kita memang we time bertiga gitu ya, untuk nginep di suatu tempat di hotel. Kita biasanya saling sharing, curhat-curhatan. Untuk pembicaraannya sih seperti biasa lah, paling tentang keluarga atau kehidupan seputar kita. Pokoknya ringan-ringan, seru-seruan. Pokoknya kita quality time bertiga, nggak bersama keluarga gitu ya. Soalnya kalau kumpul antar keluarga atau saudara itu tuh beda lagi waktunya. Jadi memang ini tuh khusus untuk kita bertiga aja. Dan untuk tempat menginapnya juga biasanya nggak jauh-jauh dari rumah kita. Maksudnya itu nggak di luar kota gitu ya, hanya di daerah Jakarta aja. Supaya pulangnya juga nggak ribet. Pokoknya yang penting kita kumpul bertiga. Nah, ini tuh siang hari, jadi tadi aku check in ke hotel ini jam 1-an. Dan setiap bepergian kemana-mana aku nggak pernah lupa bawa skincarean aku. Nah, kali ini aku bawa body care dari Scarlett pastinya. Nah, ini sekarang juga aku mau mandi dulu karena juga badanku udah bau asem. Tadi sebelum kesini aku kan udah beres-beres rumah, karena nggak mungkin dong rumah ditinggal dalam keadaan berantakan. Jadi sebelum santai dan ngobrol-ngobrol, aku mau bersih-bersih badan dulu. Yang pertama, aku mau pakai body scrub yang varian romansa. Setiap body scrub dari Scarlett itu mengandung buliran-buliran yang halus, sehingga kalau kita aplikasikan ke kulit, itu nggak membuat kulit jadi perih ataupun iritasi ya teman-teman. Nah, caranya juga gampang banget. Kita tinggal gunakan atau apply body scrub ini secukupnya ke bagian kulit yang ingin di scrubbing. Terus kita diamkan 3-5 menit atau setelah setengah mengering. Terus setelah itu gosok perlahan sehingga sel-sel kulit mati bisa terangkat. Nah, manfaat dari body scrub ini diantaranya dia mampu mengembalikan kelembaban kulit, membantu mencerahkan kulit, juga membantu meregenerasi kulit. Setelah pakai body scrubnya, lanjut aku mau bilas dengan shower scrubnya. Ini aku bawa yang varian Jolly. Nah, seperti kalian lihat, si shower scrub ini mengandung buliran beads yang warna-warni gitu, gemes banget. Dia itu mampu mengangkat sel kulit mati sehingga membuat kulit menjadi lebih bersih. Nah, manfaat dari shower scrub ini juga banyak banget ya teman-teman. Di antaranya membantu memaksimalkan membersihkan kulit, membantu mengangkat sel kulit mati, kulit menjadi lebih halus setelah eksfoliasi, membantu mengembalikan kelembaban kulit dan mencerahkan kulit, juga mengangkat sisa kotoran yang menempel di kulit. Nah, ini aku sudah selesai bilas dengan shower scrubnya. Nah, ini tuh benar-benar harum banget ya teman-teman. Sekarang aku mau lanjut pakai body lotionnya. Ini aku bawa yang satu varian dengan shower scrubnya tadi, jadi aku bawa yang varian Jolly. Untuk body lotionnya ini ada semacam kuncinya gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh aman banget kalau kita bawa kemana-mana, nggak takut tumpah. Pakai body lotion setelah eksfoliasi atau pengangkatan sel kulit mati atau setelah di scrubbing, itu tuh penting banget ya teman-teman, karena setelah proses itu kulit kita membutuhkan nutrisi kembali. Jadi jangan lupa pakai body lotionnya setelah di scrubbing. Dan yang paling aku suka dari body lotion Scarlett ini, dia itu sama sekali nggak lengket dan cepat meresap, juga harumnya itu tahan lama ya teman-teman. Nah, untuk hasil lebih maksimal supaya kulit kita tetap lembab dan cerah, pakai body lotionnya itu setiap hari. Nah, sekarang aku mau liatin perbedaan dari kedua tangan aku yang pakai produk Scarlett yang udah dimanjain, dan juga tangan kiri aku yang belum pakai Scarlett. Nah, ini dia bedanya. Tangan sebelah kanan aku jauh lebih cerah, lembab dan seger gitu ya, dibanding dengan tangan sebelah kiri aku. Dan sekarang ini aku mau lanjut pakai produk Scarlett ke seluruh tubuh. Oh ya, produk Scarlett ini sudah halal karena sudah dapat sertifikat dari MUI dan sudah terdaftar di BPOM, sehingga sangat aman untuk kulit kita. Dan ini keesokan harinya, ini kira-kira jam 12-an. Nah, itu tas-tasnya udah dirapikan, itu bawaan kita yang gak terlalu banyak. Nah, jadi ini aku siap-siap mau pulang karena kita sudah puas ya seharian di sini. Semalaman gitu ya, kita udah ngobrol, udah cerita-cerita, udah curhat-curhatan, udah melepas kangen gitu. Jadi kita tinggal pulang. Ini udah siap? Dadah. Jam berapa kita ini sekarang pulang? Jam berapa Beni pulang Beni nih Beni? 12 lebih 3 menit. 12 lebih?
habis duhur ya 3 menit. Terus kita kemana rencana ini? Makan siang habis itu ke rumah Badin. Oke. Berarti makan siang dulu di Sleepy Jaya. Oke. Dan sebelum check out, jangan lupa ya teman-teman selalu periksa-periksa dulu. Siapa tahu barang ada yang ketinggalan. Nah ini jadi aku cek-cek, buka-buka dulu lemarinya. Jangan sampai ada barang yang tertinggal. Dan semuanya sudah oke, yakin gak ada yang ketinggalan. Lanjut kita mau pulang. Dadah, yuk. Nah sekarang ini kita lagi menuju ke lift. Untuk selanjutnya kita akan menuju ke resepsionis dan menyelesaikan semua administrasi. Terus kita akan makan siang dulu di luar. Setelah itu kita pulang ke rumah masing-masing. Dan ini keesokan harinya teman-teman, ini aku sudah ada di rumah lagi. Dan ini aku baru selesai beres-beres rumah. Lanjut ini aku mau cek isi kulkas aku. Dan itu isinya tuh super berantakan ya teman-teman. Isinya udah random banget. Jadi aku sekarang mau beres-beres dan bersih-bersih isi kulkas aku. Nah itu juga ada dus kue yang isinya tinggal seuprit, tapi itu tempatnya aja yang besar gitu ya. Terus itu juga ada bumbu empek-empek yang tinggal sedikit. Terus ada juga roti, pokoknya macem-macem gitulah. Udah nggak enak banget dipandang gitu ya. Udah asal beras-beras aja masuk ke kulkas ini. Jadi ini aku mau keluarin isinya semua. Lanjut nanti aku mau bersih-bersih dan beres-beres isi kulkasnya. Nah ini dia penampakan barang-barang yang ada di kulkas aku. Nah ini aku udah keluarin semua isinya. Dan sekarang aku lanjut mau lepas dulu alas kulkasnya. Nah kali ini aku nggak cuci dulu ya teman-teman. Next lah kalau misalnya aku beres-beres lagi, ini aku akan cuci alasnya. Dan sekarang lanjut ini aku juga lepasin semua rak-rak dan laci yang ada di kulkas ini. Lanjut ini aku mau cuci semua rak dan lacinya dulu. Nah untuk mencuci rak dan laci-lacinya itu nggak aku videoin ya teman-teman. Nah jadi tadi aku udah selesai nyuci. Sekarang lanjut aku lap-lap dalam kulkasnya. Ini lapnya aku pakai kanebo ya teman-teman. Nah ini aku lap-lap sambil nunggu si rak-rak dan laci kulkasnya itu kering. Dan sekarang aku lanjut lap-lap pakai kanebo untuk di bagian pintu kulkas ini. Nah itu lumayan agak kotor, tapi ya nggak terlalu kotor juga, karena kan memang aku bersihin kulkas itu nggak terlalu lama gitu ya, nggak sampai berbau. Soalnya kalau lama banget itu kan suka bau gitu ya kulkasnya. Jadi aku selalu jaga supaya kulkas ini tuh nggak terlalu kotor, supaya nggak berbau gitu ya. Nah ini juga sekalian aku bersihin chillernya. Dan ini bersih-bersih kulkasnya sudah selesai. Lanjut aku pasang rak-raknya dulu. Nah untuk rak yang paling bawah, yang paling besar itu tadi nggak aku cuci ya teman-teman, karena isinya pun nggak aku keluarin, karena minggu lalu itu baru aku bersihkan dan isinya juga baru aku rapihkan. Dan sekarang aku lanjut pasang laci-laci untuk di pintu kulkasnya. Terus juga ini lanjut aku pasang alas untuk si raknya. Nah untuk rak yang paling atas atau rak yang pertama ini aku isi cemilan-cemilan ya teman-teman. Nah itu aku taruh roti molen Kartika Sari, terus ada juga wafer-wafer, terus biskuit-biskuitan, pokoknya yang cemilan yang manis-manis gitu aku taruh di kulkas. Sedangkan kalau untuk cemilan yang asin-asin itu nggak aku taruh di kulkas ya teman-teman. Dan untuk rak yang kedua ini aku mau taruh minuman-minuman, dan ini sebelumnya minuman ini aku taruh di wadah dulu supaya nanti lebih praktis untuk masukin ke kulkasnya. Nah sekarang ini aku coba masukin ke kulkas si wadah minuman ini, dan ternyata agak sempit ya. Karena kulkas aku ini kan memang kecil dan jarak antara rak satu ke rak lainnya itu nggak terlalu lebar gitu. Jadi ada beberapa minuman yang nggak muat kalau dimasukkan itu dalam posisi berdiri gitu. Dan ternyata kulkas aku ini nggak cocok gitu ya kalau dimasukin wadah-wadah minuman seperti ini, karena malahan makan tempat gitu. Makanya ini aku rubah lagi nyusunnya. Jadi aku nggak pakai wadah minuman,
Dan minuman-minuman itu aku langsung taruh aja di rak kulkasnya. Oh ya, kalau untuk isi kulkas biasanya aku isi dengan cemilan-cemilan yang manis, terus apa namanya, minuman-minuman ataupun buah-buahan. Tapi kali ini aku nggak punya buah-buahan ya teman-teman. Nah, kalau untuk sayuran biasanya aku nyetok untuk 2-3 hari aja, dan itu sedikit gitu ya, nggak terlalu banyak. Jadi kalau untuk sayur-sayuran biasanya aku taruh di laci paling bawah. Nah, akhirnya ini aku pakai juga wadah kotak untuk naruh minuman. Nah, ini cocoknya itu untuk naruh Yakult ya menurut aku, karena kan kemasannya kecil. Jadi pas banget untuk ditaruh di kotak ini, nggak makan tempat gitu, ini kan pas dan jadi rapi. Nah, ini juga aku nyetok rendang. Jadi sebelum berangkat kemarin itu atau ke mana nginep di hotel, aku tuh bikin rendang dulu ya teman-teman, untuk stok makan Pak suami dan anak-anak. Soalnya kan mereka suka gitu ya. Dan untuk isi chillernya ini aku masih punya bumbu pecel yang instan gitu, dan juga saus bechamel buatan anak cewek aku, Tevia. Dan ini aku lupa dong, ada sisa roti yang belum aku masukin ke kulkas, jadi ini aku rubah lagi posisinya. Untuk si beng-bengnya aku taruh di chiller aja, dan rotinya aku taruh di rak paling atas. Nah, sekarang aku mau nyusun untuk di bagian pintu kulkas. Untuk apa yang bagian yang paling atas atau rak yang paling atas itu aku nggak pernah naruh telur di situ ya teman-teman. Jadi kalau untuk telur biasanya aku taruh di suhu ruang. Dan untuk rak pintu kulkas yang tengah biasanya aku taruh air putih dan susu. Nah, untuk rak pintu kulkas yang paling bawah biasanya aku taruh saus-saus kemasan yang udah kebuka gitu. Nah, ini kan sisa-sisa saus yang udah kepakai, makanya aku taruh di kulkas. Nah, ini aku kelupaan ada bumbu empek-empek yang tinggal sedikit, aku mau taruh di rak paling bawah ini. Nah, ini makanya aku susun lagi. Dan ini ada lagi yang ketinggalan, aku lupa naruh kulit pastry. Nah, jadi ini aku bongkar-bongkar lagi sedikit di rak kulkas yang bagian bawah ini. Jadi untuk wadah rawit-rawitan itu aku gabung aja dengan sayur-sayuran di laci kulkas paling bawah. Dan ini alhamdulillah sudah selesai susun-susunnya. Lumayan rapi lah ya dibanding dengan yang sebelumnya. Nah, terus juga kali ini isi kulkasnya itu nggak terlalu komplit ya teman-teman, karena nggak ada buah-buahan ataupun coklat yang biasanya ada di kulkas ini. Kalau untuk buah-buahan ini aku belum sempat beli ya teman-teman. Sedangkan kalau untuk coklat itu Pak suami biasanya nunggu yang promo. Nah, kalau ada yang promo baru deh biasanya dia borong. Oke deh teman-teman, sekian dulu video aku kali ini. Semoga bisa sedikit menghibur kalian. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum, di like dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.